Hadis Bukhari Muslim, kata Rasulullah, "Iza jaa Ramadan," ketika datangnya Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibukalah pintu-pintu surga. "Wa ghulliqat abwabun nar," ditutuplah pintu-pintu neraka. "Wa suffidat asyayatin," lalu dibelenggulah para syaitan. Ini hadis ini secara umum ingin mengatakan tentang pintu surga dibuka selebar-lebarnya bagi para perindu surga, bagi yang merindukan surga. Ramadan bisa menyebabkan Allah memberikan surga bagi yang mencarinya. Ini tertangkap melalui hadis yang lain, hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dengan derajat hasan di ghairi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Abu Hurairah juga, "Iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," begitu datangnya malam pertama Ramadan, "sufidat asyayatin wa maradatul jin," Allah merantai, membelenggu para syaitan dan pembesar-pembesar jin. Jadi mafia-mafia jin, walaupun semua jin mafia, tapi maksudnya lah bos-bosnya para jin. "Wa ghulliqat abwabun nar," ditutuplah pintu neraka. "Falam yuftah minha babun," tidak dibuka satu pun pintu itu. "Wa futihat abwabul jannah," lalu dibukalah pintu surga. "Falam yughlaq minha babun," tidak ditutup satu pintu surga pun. "Wa yunadi munadin," lalu kemudian terdengarlah seruan dari langit kepada penduduk bumi, "Ya baghiyal khair aqbil," wahai orang-orang yang rindu akan surga, berbuatlah baik. "Wa ya baghiyasy syarr aqsir," dan kemudian orang-orang yang terbiasa melakukan maksiat, berhentilah. "Walillahi utaqa minan nar wa zalika kullu lailah," Allah berhak membebaskan seorang hamba setiap malam dari api neraka. Ini hadis yang membantu penjelasan maksud dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan maksud ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Jadi kalau kita sederhanakan, kalau maksud dibuka pintu surga, karena surga itu kan baru boleh dimasuki setelah melalui proses kematian, lalu kemudian berada di alam barzakh dengan waktu yang tidak ditentukan, lalu kemudian menunggu tiupan rajifah, tiupan pertama. Setelah itu tunggu lagi, rajifah mematikan semua hamba, lalu tunggu lagi tatba'uhar radifah, tunggu lagi tiupan yang kedua, baru dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, berada di padang mahsyar 50.000 tahun, lalui yaumul hisab, yaumul mizan, naik ke atas titian sirat, lalu Nabi yang mengetuk pintu surga pertama sekali. Malaikat berkata, "Tidak akan kubuka pintu surga kecuali aku mendengarkan namamu, wahai Muhammad." Jadi tidak diizinkan membuka pintu surga kecuali Nabi yang membuka. Jadi kalau begitu, proses masuk surga itu baru dibuka pintu surga. Jadi apa maksud di sini dibuka pintu surga di dalam Ramadan? Yang lebih dekat maknanya adalah Allah ingin mengumpulkan list orang-orang yang meminta untuk dibuka pintu surga untuknya nanti. Jadi amal bersungguh-sungguh di dalam Ramadan
menyebabkan kita dengan izin Allah akan memasuki pintu surga melalui jembatan Ramadan. Makanya surga itu terbuka bagi yang melakukan Ramadan dengan iman dan ihtisaban. Jadi hanya orang yang mampu melewati Ramadan dengan baik, itu hanya orang yang beriman dan ihtisab. Iman itu penuh keyakinan tentang janji Allah, ihtisab berharap-harap pahala darinya. Kalau tidak ada itu, kita tidak mampu melewatinya dengan baik. Buktinya, yang merindukan surga banyak, tapi yang mampu bertahan untuk tarawih di atas 15 malam itu tidak banyak. Semua orang mengaku rindu Ramadan. Itu bahkan sebelum datang Ramadan, itu sudah marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ada juga yang enggak rindu sama sekali. Lagunya dirubah, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Gitu. Kita yang sudah masuk ke Ramadan, diuji lagi. Kalau model iman-iman yang sifatnya antara ya dan tidak, itu berguguran satu-satu. Sekarang masjid-masjid saja, tenda-tenda di luar sudah dilipat. Tenda di luar masjid yang dipasang malam pertama itu sudah ditutup rata-rata. Saf-saf salat itu sudah berkurang. Hanya 1-2 masjid yang bertahan. Yang lain sudah berkurang. Itu menunjukkan apa? Tidak lewat seleksi. Iman tidak cukup untuk menyelesaikan Ramadan sampai ke finish. Padahal Allah sudah janji melalui hadis ini, Allah janji dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Yang menginginkan surga, perbanyaklah kebaikan. Jadi secara ringkasnya, surga itu, Ramadan itu menyebabkan yang bersungguh-sungguh di dalamnya akan masuk surga. Itu kelebihan Ramadan. Dalam Ramadan, Allah berhak membebaskan setiap hamba yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk terbebas dari api neraka. Itu hak Allah. Walillah utaqa minan nar. Allah berhak membebaskan siapapun yang dia inginkan dari api neraka. Ini hebatnya Ramadan. Amal lain dijanjikan surga, tapi tidak sekomplit Ramadan. Ramadan ini kalau berhasil dilalui, walaupun pintu surga nanti dibuka yang sebenarnya, namun nama kita insya-Allah sudah berada di pintu surga melalui kebaikan kita dalam Ramadan. Maka jangan sia-siakan Ramadan. Ini sudah mulai banyak yang menyia-nyiakan Ramadan. Jadi hari pertama serius bersama Ramadan. Minggu kedua sudah mulai agak lemah. Ini minggu ketiga sudah tidak lagi menganggap Ramadan. Minggu keempat bercerai dengan Ramadan. Tak ada lagi. Orang sudah muwek-wek, cari sepatu dengan berbagai ukuran, cari baju. Ada yang sudah siapkan gorden. Itu tak ada lagi itu. Jadi ini maksud Allah membuka pintu surga. Kesempatan masuk surga lebar sekali, besar sekali. Namun nanti syaratnya la'allakum tattaqun. Ciri-ciri orang yang akan masuk surga melalui Ramadan, setelah Ramadan bertambah sifatnya, takwanya. Tattaqun itu bertambah sifat takut kepada Allah. Jadi enggak berani lagi itu terjun bebas ke maksiat, enggak berani lagi. Itu ciri-ciri orang yang akan dimasukkan surga melalui Ramadan. Maksiat dia tahan semampu mungkin dia tahan setelah Ramadan. Nah, ini ciri-cirinya. Tapi kalau masih ember bocor, habis Ramadan pun melakukan perkara yang sama, itu tidak ada jaminan. Karena berarti gagalnya Ramadan karena enggak mendapatkan la'allakum tattaqun ini. Kemudian apa maksud ditutup pintu neraka serapat-rapatnya? Para ulama mengatakan maksudnya adalah Allah
mengecil-ngecilkan kesempatan untuk masuk neraka. Dikecilkan. Sehingga maksiat yang menyebabkan terbuka pintu neraka tiba-tiba dalam Ramadan berkurang. Dan fenomena ini terjadi. Kita lihat sekeliling kita, Ramadan itu maksiat berkurang secara otomatis. Orang tidak terlalu menggebu melakukan maksiat. Yang berzina pun enggak mampu bermaksiat. Paling jalan dengan pacar, jalan-jalan sore untuk beli bakwan marison. Bukber, maksiatnya ada, tapi volumenya berkurang. Paling bukber yang maksiat itu ya bukber yang berkumpul, ikhtilat, laki-laki perempuan duduk berduaan, makan bersama, buka. Mereka mengira dengan puasa itu sudah menjadi orang baik serta merta, lalu lupa bahwa mereka meneruskan maksiat ketika berbuka. Namun walaupun begitu, Allah tutup pintu neraka, menunjukkan orang bermaksiat itu diberi kesempatan kecil oleh Allah. Syahwat itu diberi kesempatan kecil oleh Allah. Jadi, kalau masuk neraka juga dalam Ramadan, berarti dialah manusia paling celaka. Diberi hari-hari yang berbeda, hari-hari bonus, kok bisa masuk neraka? Nah, ini manusia paling celaka. Berarti maksa nih. Pintu neraka ditutup, tapi kita maksa untuk buka pintu neraka. Dan di antara para pemaksa yang memaksa membuka pintu neraka, di antaranya yang sengaja tidak berpuasa. Sengaja tidak berpuasa, itu pemaksa. Ini kebodohan yang nyata. Nah, kemudian apa maksudnya dibelenggunya para syaitan? Ini ada beberapa tafsiran masalah dibelenggu para syaitan. Yang pertama maksudnya, itu yang dibelenggu maksudnya tidak sebebas sebelum Ramadan. Imam Al-Baji dari ulama Al-Malikiyah dalam syarah Al-Muwatta itu menyebutkan maksud Allah mengatakan dibelenggu syaitan, yaitu hanya yang terikat, yaitu bagian tangan dan leher. Sementara kaki dan lidah tidak terikat. Ini dalam pandangan ulama mazhab Malikiyah. Jadi maksudnya, yang biasanya dia bisa bergerak lempang, mengajak orang bermaksiat, dalam Ramadan seperti orang yang diikat, tapi lisan syaitan masih bisa bergerak untuk memberi ide keburukan, masih bisa. Dia masih bisa melangkah-langkah, namun tidak sekuat sebelum Ramadan, karena ada anggota tubuhnya yang terikat. Ini makna pertama. Makna kedua, ada yang menafsirkan bahawa maksud dibelenggunya syaitan, dia tidak dibelenggu, tetapi kekuatannya dibelenggu. Tidak sekuat sebelum Ramadan, kekuatannya yang dibelenggu. Jadi seperti orang yang sudah lemah, seperti begal yang kena diabetes, kira-kira begitulah. Saya bayangkan begal kena diabetes. Begalnya udah nggak sanggup lagi membegal. Rencana begal ada, tapi nggak sanggup lagi. Nanti dibunuh tuh sama korban. Sama korban begal dibunuh, nanti yang ditangkap korban, begalnya bebas. Ini Indonesia. Welcome to Indonesia. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, itulah kekuatan syaitan yang dimaksud dilemahkan oleh Allah. Jadi kita ini enggak terlalu jatuh ke dalam maksiat besar-besaran. Makna berikutnya, yang dibelenggu itu tidak semua syaitan. Berdasarkan hadis Nabi yang terakhir kita baca, yang dibelenggu itu hanya maradatul jin, pembesar-pembesarnya syaitan, bos-bosnya, bos-bos banditnya. Karena sistem syaitan ini sistemnya kerajaan. Jadi begitu bosnya tidak bisa bergerak, tidak bisa mengeluarkan perintah yang kuat, otomatis yang anak-anak buah ni itu nggak bisa bekerja dengan efektif. Maka banyak syaitan gara-gara bos diikat, anak buahnya pun nggak tahu melakukan apa.
dalam tafsir, dalam hadis yang lain disebutkan, syaitan itu kan ketika diutus oleh kerajaan untuk menguasai anak Adam, kan setiap hari harus membuat laporan. Dalam hadis yang sahih, setiap hari mereka buat laporan LPG, lapor tu ke bosnya. Lalu si raja ketika terima laporan semua mengatakan bagus. Ada yang mengajak orang berzina, bagus. Ada yang membuat keributan di dalam rumah tangga orang, bagus. Semuanya bagus. Tapi begitu ada syaitan yang melapor, hari ini aku telah berhasil menceraikan suami isteri, langsung rajanya syaitan, iblis ini turun dari singgasana. Lalu dia gusuk-gusuk itu, dia belai-belai si syaitan yang berhasil menceraikan suami isteri. Dia belai-belai, dia katakan inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Rupanya amalan yang paling disukai syaitan, yang paling disukai oleh raja syaitan adalah memisahkan suami isteri. Kenapa begitu? Karena efek kehancurannya panjang. Dampak hancurnya panjang. Yang berpisah suami isteri. Tapi dampaknya semenjak suami isteri berpisah, suami hancur. Isteri perasaan hancur. Lalu anak tidak mau taat lagi. Akibatnya anak mencari tempat kasih sayang yang berbeda. Dia bergabung dengan anak-anak pang. Salat enggak ada lagi. Semua benci ke orang tua. Suami meninggalkan nafkah ke isteri. Isteri tidak taat pada suami semenjak kejadian itu. Jadi semuanya hancur. Maka muncullah anak-anak broken home. Bergenerasi itu brokennya. Makanya disukai sekali. Kehancuran rumah tangga paling ditunggu oleh syaitan. Nah, ini menunjukkan apa hadis ini? Mereka ini di bawah satu komando Panglima Iblis. Makanya ketika dilemahkan panglimanya, yang bawah pun lemah. Ini pandangan dari sebahagian ulama berdasarkan hadis Nabi. Baik, kalau begitu, kalau syaitan sudah dibelenggu, maksiat dikurangi, kelemahan syaitan nampak, kenapa juga masih ada yang bermaksiat? Itu pertanyaan umum sekali. Pertanyaannya umum sekali, kenapa masih ada yang bermaksiat? Di sinilah para ulama sepakat menjawab, sumber atau biang maksiat itu bukan hanya syaitan. Biang maksiat itu ada satu yang lebih besar, yaitu nafsu. Itu yang tidak diikat. Sedangkan kekuatan merusak nafsu itu lebih hebat daripada syaitan. Ketika Allah menyebutkan nafsu, Allah menyebutkan wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Nafsu ammarah. Tapi waktu menyebutkan kekuatan syaitan, Allah menyebutkan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan lemah sekali. Kita masuk rumah, baca bismillah, syaitan enggak tembus. Mau makan, baca bismillah, syaitan tidak bisa makan. Masuk kamar mandi, baca doa, syaitan tidak bisa kamar mandi. Berhubungan suami isteri, baca doa, syaitan tidak bisa ikut campur. Lemah sekali, hanya dengan bismillah aja udah tertahan-tahan tu syaitan. Dengan bismillah saja. Tapi nafsu mau baca bismillah, mau baca auzubillah, mau baca apa saja, yang nafsu tetap ikut bersama kita. Makanya Allah membiarkan nafsu. Di sinilah kekuatan Ramadan kita. Di saat berhasil menundukkan nafsu. Kalau dalam Ramadan nafsu tidak ditemani syaitan, tak berhasil kita tundukkan, maka di luar Ramadan lebih-lebih kita tidak akan sanggup. Jadi nafsulah biang yang menyebabkan masih terjadi maksiat. Kalau syaitan dianggap satu-satunya pemberi pengaruh maksiat, maka siapa yang menggoda iblis pertama? Ini pertanyaan para ulama. Kalau dianggap syaitan yang memberi keburukan satu-satunya, maka iblis yang pertama sekali melakukan maksiat, siapa yang mendorongnya? Karena sebelumnya juga enggak ada iblis sebelumnya. Jadi ini
yang perlu kita pahami bahawa nafsu lebih bahaya daripada syaitan. Ramadan saatnya untuk menundukkan nafsu. Baik, itu di antara kelebihan Ramadan. Semuanya disetting oleh Allah agar kita bisa menuju ke surga lebih mudah.